Sang pencerah, kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah cara berpikir umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat channel Ahrianto 0784 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentu pernah mendengar nama besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama, pendidik, dan tokoh pembaharu Islam yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Namun perjuangan beliau tidaklah mudah. Pada masa itu, ketika seseorang mencoba mengajak masyarakat untuk berpikir lebih maju, mengajak umat kembali memahami ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta memperbaiki kehidupan sosial dan pendidikan, tidak semuanya langsung menerima. Ada yang mendukung, ada yang ragu, bahkan ada pula yang menentang. Kisah perjuangan itulah yang kemudian diangkat dalam film berjudul Sang Pencerah. Film ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak masa mudanya hingga lahirnya Gerakan Muhammadiyah. Namun, pada video kali ini kita tidak akan mengunggah ulang film tersebut. Kita akan membahasnya melalui narasi sejarah, ulasan, dan nilai perjuangan yang dapat kita renungkan bersama. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin. Dari sejarah kita dapat belajar bagaimana seorang manusia berjuang ketika berada dalam keadaan yang sulit. Untuk itu, marilah kita simak narasi per babnya. Bab 1. Seorang pemuda yang mencari jawaban. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Muhammad Darwis. Ia lahir di Kauman, Yogyakarta, dalam lingkungan keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Sejak kecil, Muhammad Darwis tumbuh dalam suasana yang dekat dengan ilmu agama. Namun, sebagaimana seorang pencari ilmu, hatinya tidak berhenti hanya pada apa yang telah ia ketahui. Ia ingin memahami agama dengan lebih dalam. Ia ingin mengetahui bagaimana Islam seharusnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Muhammad Darwis, agama bukan hanya tentang ritual. Islam juga berbicara tentang ilmu, pendidikan, keadilan, kepedulian kepada orang miskin, dan bagaimana manusia dapat memberikan manfaat bagi sesamanya. Perjalanan hidupnya kemudian membawa Muhammad Darwis ke Mekah. Di tempat tersebut ia bertemu dengan berbagai pemikiran dan tradisi keilmuan Islam. Perjalanan ke Tanah Suci itu menjadi salah satu titik penting dalam kehidupannya. Ia tidak hanya belajar, ia juga merenung. Ia melihat bagaimana ilmu agama dapat menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat. Dari sinilah pemikiran Muhammad Darwis mulai berkembang. Bab 2. Kembali ke tanah air dengan semangat perubahan. Setelah menimba ilmu, Muhammad Darwis kembali ke tanah air. Ia kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, kepulangannya bukan sekedar kepulangan seorang pelajar. Ia membawa banyak gagasan dan pertanyaan. Ia melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia melihat masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masih banyak umat yang menjalankan kehidupan beragama tanpa memahami makna ajaran yang mereka jalankan. Ahmad Dahlan kemudian mulai mengajak masyarakat untuk memperhatikan kembali ajaran Islam. Ia mengajak umat untuk membaca Al-Quran dengan pemahaman, bukan hanya membaca, tetapi juga mengamalkan isinya. Salah satu pesan penting yang sering dikaitkan dengan semangat perjuangan beliau adalah
bahwa ajaran agama harus diwujudkan dalam perbuatan nyata, karena ilmu yang tidak diamalkan tidak akan banyak memberikan manfaat. Bab 3. Ketika gagasan baru mulai ditentang. Perubahan tidak pernah selalu berjalan dengan mudah. Ketika Ahmad Dahlan mulai menyampaikan gagasannya, tidak semua orang dapat menerimanya. Sebagian masyarakat merasa bahwa cara-cara lama yang telah berjalan selama bertahun-tahun tidak boleh diubah. Ketika Ahmad Dahlan mengajak masyarakat untuk melakukan perbaikan, sebagian orang justru melihatnya sebagai ancaman terhadap kebiasaan yang telah lama mereka jalani. Disinilah konflik mulai muncul. Namun penting untuk memahami bahwa perjuangan Ahmad Dahlan bukanlah perjuangan untuk mencari permusuhan. Ia tidak ingin merendahkan orang lain. Ia tidak ingin merasa dirinya paling benar. Ia hanya ingin mengajak umat untuk kembali belajar, kembali berpikir, dan kembali melihat apakah kehidupan yang dijalani sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan pendapat pun menjadi bagian dari perjalanan perjuangan beliau. Dan dari sinilah kita dapat belajar bahwa seseorang yang ingin membawa perubahan harus memiliki kesabaran yang besar. Bab 4. Pendidikan sebagai jalan perubahan. Salah satu perjuangan besar Ahmad Dahlan adalah dalam bidang pendidikan. Pada masa itu, pendidikan bagi masyarakat pribumi masih sangat terbatas. Ahmad Dahlan menyadari bahwa kebodohan dapat menjadi salah satu penyebab kemunduran masyarakat. Karena itu, pendidikan harus diperjuangkan. Ia ingin agar anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Menurut semangat perjuangan Ahmad Dahlan, ilmu agama dan ilmu pengetahuan tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya dapat menjadi bekal bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Dari sinilah muncul gagasan pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan yang mengajarkan agama, namun juga memperhatikan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang mendidik manusia agar memiliki akhlak, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan zaman. Bagi Ahmad Dahlan, sekolah bukan hanya tempat untuk menghafal. Sekolah juga harus menjadi tempat untuk membentuk manusia yang memiliki kepedulian. Bab 5. Surat Al-Ma'un dan makna kepedulian. Salah satu bagian penting dari kisah perjuangan Ahmad Dahlan adalah pemahamannya terhadap surat Al-Ma'un. Dalam kisah yang sering diceritakan, Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un kepada para muridnya, namun para murid merasa bahwa surat tersebut sudah mereka hafal. Mereka ingin melanjutkan ke surat yang lain. Tetapi Ahmad Dahlan justru mengajarkan surat tersebut berulang kali. Ketika ditanya mengapa belum berpindah ke surat berikutnya, beliau mengajarkan bahwa memahami agama bukan hanya dengan menghafal. Ajaran harus dilakukan. Surat Al-Ma'un berbicara tentang kepedulian kepada anak yatim dan orang miskin. Maka orang yang benar-benar memahami ajaran tersebut harus memiliki kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Inilah salah satu pesan besar yang dapat kita renungkan. Jangan sampai kita rajin berbicara tentang agama, tetapi lupa kepada orang yang lapar di sekitar kita. Jangan sampai kita banyak membaca tentang kepedulian, namun tidak pernah berusaha menolong. Karena agama bukan hanya kata-kata, agama harus terlihat dalam akhlak dan perbuatan. Bab 6. Perjuangan yang tidak selalu dipahami. Dalam perjalanan perjuangannya, Ahmad Dahlan menghadapi berbagai macam tantangan. Ada yang tidak memahami maksudnya,
Ada yang salah menafsirkan pemikirannya, ada yang menganggapnya terlalu berani. Bahkan ada pula yang memandang perubahan sebagai sesuatu yang membahayakan tradisi. Namun, Ahmad Dahlan tetap berusaha bersabar. Ia memahami bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan. Seseorang tidak dapat mengubah masyarakat hanya dengan kemarahan. Perubahan membutuhkan ilmu, kesabaran, keteladanan, dan perjuangan yang terus-menerus. Disinilah kita dapat melihat bahwa seorang pembaharu bukanlah seseorang yang selalu disukai semua orang. Kadang-kadang orang yang membawa gagasan baru justru harus menghadapi kesalahpahaman. Tetapi selama perjuangannya dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar, ia harus tetap berusaha. Bab 7. Lahirnya Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Organisasi ini lahir dari semangat untuk melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan, sosial, dan kehidupan keagamaan. Muhammadiyah kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Namun, perjuangan itu tidak langsung menjadi besar. Semuanya dimulai dari langkah kecil, dari ruang-ruang sederhana, dari pengajian, dari pendidikan, dari kepedulian kepada kaum miskin, dari orang-orang yang percaya bahwa umat harus maju melalui ilmu dan amal. Muhammadiyah kemudian berkembang dalam berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Semua itu tidak lepas dari semangat awal perjuangan Ahmad Dahlan. Bab 8. Keteladanan Nyai Ahmad Dahlan. Dalam perjalanan perjuangan Ahmad Dahlan, sosok istrinya Siti Walidah juga memiliki peran penting. Ia bukan hanya seorang istri, ia juga merupakan sosok perempuan yang memiliki semangat perjuangan dan kepedulian terhadap pendidikan. Siti Walidah kemudian dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Ia memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan pembinaan perempuan. Dari perjuangan beliau, kita dapat belajar bahwa perjuangan besar tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Di belakang sebuah perjuangan, sering terdapat keluarga dan orang-orang yang memberikan dukungan. Perjuangan Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya penting bagi laki-laki. Perempuan juga memiliki peran besar dalam membangun masyarakat. Bab 9. Makna Sang Pencerah. Lalu, mengapa kisah ini disebut sebagai kisah seorang sang pencerah? Karena Ahmad Dahlan berusaha membawa cahaya ilmu. Ia mengajak masyarakat untuk tidak berhenti berpikir. Ia mengajak umat untuk belajar. Ia mengajak masyarakat agar agama tidak hanya berhenti pada simbol, tetapi juga diwujudkan dalam amal nyata. Cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya yang membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Justru sebaliknya, semakin seseorang memiliki ilmu, seharusnya semakin rendah hati. Semakin seseorang memahami agama, seharusnya semakin besar kepeduliannya kepada sesama. Inilah nilai yang sangat penting untuk kita renungkan pada zaman sekarang. Ilmu seharusnya membuat manusia semakin bijaksana, bukan semakin mudah menghina. Agama seharusnya membuat manusia semakin lembut, bukan semakin mudah menghakimi. Bab 10. Pelajaran untuk generasi sekarang. Dari kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, jangan takut belajar karena ilmu dapat mengubah cara seseorang melihat dunia. Kedua,
kedua, jangan mudah menganggap orang lain sebagai musuh hanya karena berbeda pendapat. Perbedaan harus dihadapi dengan ilmu dan akhlak. Ketiga, pendidikan adalah jalan penting untuk membangun masa depan. Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya alam, tetapi juga bangsa yang memiliki manusia berilmu dan berakhlak. Keempat, kebaikan harus diwujudkan dalam perbuatan. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang kaya untuk membantu orang lain. Kadang-kadang satu senyuman, satu makanan, satu bantuan kecil, atau satu kata yang menenangkan dapat menjadi sangat berarti bagi seseorang. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi orang yang berbeda ketika kita sedang berusaha melakukan kebaikan. Namun tetaplah rendah hati, karena perjuangan yang benar tidak membutuhkan kesombongan. Penutup, sahabat channel Arianto 0784 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film Sang Pencerah bukan hanya sebuah kisah tentang seorang tokoh sejarah. Lebih dari itu, kisah ini adalah gambaran tentang perjuangan. Perjuangan seorang manusia yang ingin melihat masyarakatnya menjadi lebih berilmu, lebih peduli, lebih maju, dan lebih memahami makna agama dalam kehidupan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil, dari sebuah pengajian, dari sebuah sekolah, dari sebuah kepedulian, dan dari keberanian untuk terus berbuat baik meskipun tidak semua orang langsung memahami. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah ilmu yang kita miliki memberikan manfaat? Sudahkah agama yang kita pahami membuat kita lebih peduli? Dan sudahkah kehidupan kita memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikianlah ulasan sejarah dan nilai perjuangan dari kisah Sang Pencerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kami manusia yang tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi juga mampu mengamalkannya. Berikanlah kami hati yang rendah hati ketika memiliki ilmu. Berikanlah kami kesabaran ketika menghadapi perbedaan. Dan jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Amin ya robbal alamin.